Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Ratu Sanidi, NPM 18 10 30 10 72. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah telaah dan pengembangan kurikulum. Soal yang pertama tentang relevansi antara istilah kurere dengan kurikulum. Jika ditinjau dari asal katanya, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurere. Nah, kurere itu sendiri memiliki arti jarak tempuh lari. Dalam kegiatan berlari, tentu saja ada jarak yang harus ditempuh mulai dari titik start sampai finish. Jarak dari start sampai finish inilah yang dinamakan kurere. Nah, relevansinya dengan kurikulum adalah apabila kita ingin mencapai suatu tujuan pendidikan, kita membutuhkan suatu rancangan-rancangan. Nah, kurikulum inilah rancangan-rancangan, aturan-aturan bagi kita supaya dapat mencapai tujuan pendidikan. Kemudian soal yang kedua tentang asas-asas yang menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada asas filosofis atau asas filsafat. Dalam suatu pengambilan keputusan mengenai kurikulum, seseorang pengembang kurikulum harus memperhatikan falsafah, baik falsafah bangsa, falsafah lembaga pendidikan, dan falsafah pendidik. Asas yang kedua, asas fisiologi. Pengembangan kurikulum di Indonesia harus berdasarkan pada psikologi manusia. Dalam pengembangan kurikulum ini harus dilandasi oleh psikologi sebagai referensi dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku tersebut harus dikembangkan. Kemudian asas yang ketiga adalah asas teknologi. Seiring dengan berkembangnya pemikiran manusia, berkembang pula teknologinya. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi itu selalu berhubungan. Jadi keduanya berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Kemudian asas yang keempat, asas organisatoris. Asas ini berhubungan dengan organisasi kurikulum. Jadi di dalam kurikulum itu sendiri memiliki organisasi, memiliki pola yang jelas tentang apa bahan yang akan disajikan kepada peserta. Pola inilah yang disebut organisasi kurikulum. Soal yang ketiga tentang model pengembangan kurikulum garis atas bawah. Kurikulum garis atas bawah ini adalah kurikulum yang diciptakan dari pejabat tinggi, yaitu pemerintah, tentunya pemerintah dalam bidang pendidikan, dan kemudian dilanjutkan ke struktural di bawahnya yang bertugas untuk merumuskan rencana khusus, prinsip, dan landasan yang akan digunakan. Misal begini, atasan membentuk tim yang terdiri atas pejabat yang berwenang. Kemudian tim tersebut membuat konsep rumusan tujuan dan rumusan falsafah yang diikuti. Kemudian membentuk tim kerja atau kelompok kerja yang beranggotakan staf pengajar dan spesialis kurikulum yang kemudian bertugas untuk merumuskan tujuan khusus dan kegiatan belajar. Soal yang keempat yaitu mengapa kurikulum 194 diganti dengan kurikulum 1968. Yang pertama, karena kurikulum 64 itu dianggap sebagai produk Orde Lama yang menekankan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan jasmani.
Sedangkan kurikulum 1968 bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Soal yang kelima, landasan diterapkannya kurikulum 1975. Landasan ini terdiri atas 6 prinsip. Prinsip yang pertama, berorientasi pada tujuan. Prinsip yang kedua, prinsip relevansi. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, prinsip fleksibilitas. Yang kelima, prinsip berkesinambungan. Dan prinsip yang keenam, prinsip pendidikan seumur hidup. Soal yang keenam, karakteristik dari kurikulum 1984. Karakteristik dari kurikulum 1984 adalah digunakannya model CBSA atau cara belajar siswa aktif. Model ini memiliki ciri khas, yaitu menitik beratkan pada siswa. Di siswa dituntut untuk aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Kemudian soal yang ketujuh, tentang kelemahan dari kurikulum KBK. Kelemahan kurikulum KBK yang pertama, dalam kurikulum ini hasil indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh dosen, karena dosen yang paling mengetahui kondisi peserta didik dan lingkungan. Yang kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dasar, sehingga menyulitkan dosen untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Kelemahan kurikulum KBK yang ketiga yaitu paradigma dosen dalam pembelajaran masih seperti kurikulum sebelumnya, yang menekankan pada teacher center atau terpusat pada guru. Soal yang ke-8, mengenai kurikulum bermuatan lokal. Kurikulum muatan lokal ialah program pendidikan yang isi dan media penyampaian dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah, dan wajib dipelajari oleh peserta didik di daerah tersebut. Kurikulum muatan lokal bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian soal yang ke-9, tentang tahap pengembangan kurikulum. Yang pertama, studi kelayaan dan kebutuhan. Yang kedua, penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Yang ketiga, pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Yang keempat, pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Yang ketujuh, pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian. Soal yang terakhir yang ke-10, tentang kurikulum adiwiyata. Kurikulum adiwiyata adalah kurikulum yang berwawasan lingkungan hidup. Kurikulum adiwiyata berisi pengetahuan sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan bagi kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?